Kodir, Kikuwu memanggil Kodir. Gak lama, Kodir datang sambil merengkuhkan badannya pada Kikuwu. Saya juragan, bilang sama orang tuanya, Nyi Asi saya akan jadikan istri kelima saya. Paksa mereka harus mau. Kalau nggak mau, terserah kalian mau diapakan mereka. Yang jelas, Nyi Asi harus jadi istri kelima saya. Dengan kekuasaan Kikuwu memerintah pada si Kodir. Ngerti juragan? Jawara Kodir tidak lama bertanya pada orang tuanya Nyi Asi. Hei tua bangka, Kikuwu mau menjadikan Nyi Asi jadi istri kelima juragan. Kalian dengar baik-baik. Jangan juragan, Nyai Asi belum cukup umur. Ambu menjawab dengan suara bergetar karena luka yang dideritanya. Karena mendapat siksaan dari si Kodir. Cuy, Abah membuang ludah. Jangan harap kalian bisa mendapatkan Nyi Asi. Sekalipun kepala Abah masih di bawah telapak kaki anak buah Kodir. Tapi Abah tidak ada rasa takut di badannya. Kodir tertawa mendengar jawaban Abah. Hei tua bangka, apa kamu sudah bosan hidup, ha? Kodir menjawab pertanyaan Abah dengan menendang perut Abah. Abah meringis kesakitan mendapatkan tendangan dari si Kodir. Kodir, Kiku bersuara. Cukup, kalian tahu apa yang harus diperbuat. Jangan membuang waktu bertanya pada mereka. Tidak berguna itu. Kikuwu tertawa lepas dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Nyi Asi ke atas delmannya. Tanpa waktu lama, Nyi Asi dipaksa untuk menurut. Dengan sedikit perlawanan, Nyi Asi berontak dan memukul badan, menendang dan sebisanya. Apalah daya, Nyi Asi tetaplah perempuan. Nyi Asi dapat tamparan. Tidak waktu lama, Nyi Asi sudah ada di dalam delmannya Kikuwu. Terlihat tetangga Abah dan Ambu hanya bisa melihat tanpa ada perlawanan. Mereka berpikir sekalipun melawan tidak ada gunanya. Bisa nyawa taruhannya. Sesekali warga hanya berbisik-bisik. Mungkin mereka kasihan pada keluarga Ambu dan Abah. Tapi apa daya mereka? Hanya bisa pasrah dan mengasihaninya saja. Hei kalian! Bentak Kodir pada warga yang lagi berkumpul melihat penderitaan Abah dan Ambu. Ini contoh yang berani melawan pada Kikuwu Tamrin. Terlihat warga hanya menundukkan kepala tanpa berani melihat kepada jawara Kodir dan Kikuwu. Sesekali terdengar bayi menangis dan si emaknya langsung mendekap bibir anaknya biar tidak terdengar Kikuwu dan jawara Kodir. Selesaikan, bentak Kikuwu pada si Kodir. Dan Kikuwu memerintahkan kusir delmannya untuk meninggalkan kampung Girijaya. Terlihat Nyi Asi mengeluarkan air matanya melihat apa yang akan terjadi pada orang tuanya. Ambu, Abah, maafkan Asi. Asi sesegukan menangis apa yang akan terjadi pada Abah dan Ambu. Kodir tertawa dengan lepas dan langsung menjambak rambut Abah. Dan tak lama Kodir mengeluarkan goloknya dan terdengar erangan Abah. Darah menyembur di leher Abah. Dengan hati binatang, Kodir dengan keji menggorok leher Abah. Mata Abah melotot dan langsung kejang-kejang seperti ayam terkapar. Dan Abah melepaskan nyawanya. Auzubillah min dzalik. Abah, Abah. Ambu berteriak dengan susah payah berdiri untuk menghampiri suami tercintanya. Namun, apa daya tangan tak sampai. Dengan sisa tenaga, Ambu mencoba berdiri. Abah, Ambu menangis. Kodir menghampiri Ambu. Begitu tega dan bengis. Ambu cukup di sini perjalanan hidupnya. Takdir dan nasib Ambu seperti Abah. Tergeletak jasad Ambu dan Abah seperti hewan yang ditinggalkan begitu saja. Tidak lama Kodir dan anak buahnya menunggangi kuda dan berlalu begitu saja tanpa ada penyesalan dalam hatinya. Astagfirullahaladzim. Warga beristighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serentak warga berucap. Nyi Asi melihat kejadiannya hanya bisa melihat tanpa ada perlawanan. Seketika itu Nyi Asi tidak sadarkan diri.
Setelah kepergian Kikuwu dan Kodir bersama reng-rengannya, warga baru berani mendekat dan mengangkat jasad Ambu dan Abah. Cepat bersihkan dan bandingkan jenazah Ambu dan Abah, perintah seseorang. Tak lama jasad Abah dan Ambu dibawa ke rumahnya, diiringi tangisan sanak keluarga dan para warga mengiringi jasad kedua orang tua ini. Selesai dibersihkan dan dimandikan, ilaharnya umat muslim, Abah dan Ambu dikafani dan disolatkan. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung dan tak lama rintik hujan turun membasahi kampung Girijaya. Seakan langit juga ikut bersedih mengantarkan kepergian Abah dan Ambu. Tidak lama Abah dan Ambu dikubumikan di peristirahatan terakhirnya. Lantunan doa-doa mengiringi kepergian Abah dan Ambu. Setelah selesai pemakaman, warga meninggalkan area pemakaman untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Di tempat yang agak jauh dari pemakaman, terlihat seorang laki-laki tua melihat ke arah area kuburan. Hehehe, kakek tua itu tertawa penuh arti. Kikuwu dan anak buahnya sudah sampai di sebuah bangunan yang sangat megah pada zamannya. Halaman yang sangat luas di depan rumah, pohon yang sangat rindang berjejer di setiap bagian halaman. Terdapat bungalow di setiap pojokan halaman rumah. Terlihat rumah khas Sunda berdiri megah tersendiri, sangat mencolok dari tetangga sekitarnya. Di pinggir rumahnya terdapat kandang kuda dan kandang domba Garut yang terlihat bersih dan rapi karena setiap harinya dirawat dan dibersihkan oleh sang badega atau pembantu. Kikuwu terlihat menuruni delmannya dengan raut muka yang sangat ceria karena keinginan untuk mendapatkan Nyi Asih terlaksana. Dan Nyi Asih terlihat menggeliat, sudah sadarkan diri dari pingsannya. Nyi Asih terlihat kebingungan saat membukakan kedua matanya. Ada di mana saya? Ambu, Abah? Nyi Asih memanggil orang tuanya dan kembali terlihat Nyi Asih meneteskan air matanya, teriris kembali hati dan perasaannya. Terbuka pintu rumah Kikuwu dan keluarlah 4 perempuan, 2 wanita muda dan 2 setengah tua. Bahagia Juragan, selamat datang Juragan. Serentak 4 perempuan mengucapkan salam kepada Kikuwu. Ya. Kikuwu tertawa dengan puas terhadap sambutan istri-istrinya, Marni, Minah, Isah, dan Sarmi. Siapa itu Kang? Ucap istri pertama Marni. Dengan menunjukkan muka tidak senang saat melihat kehadiran Nyi Asih. Istri baru Kakang itu. Dengan melihat Nyi Asih. Nyi Asih hanya tertunduk tidak tahu mau berbuat apa. Terlihat Nyi Asih hanya memutar-mutar kain kematnya. Sesekali terdengar sesegukan menangis. Ateng, seru Kuwu memanggil anak buahnya. Iya Juragan, kasih masuk Nyi Asih dan suruh Bi Esah kasih mandi dan tunjukkan kamar dan bersihkan kamar baik-baik. Mohon Juragan. Dan Nyi Asih hanya bisa menurut dan mengikuti Mang Ateng membuntutinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Nyi Asih terkekang seakan terpenjara, terkurung terbelenggu oleh keadaan. Sampurasun, terdengar suara memanggil salam khas Pasundan di luar pintu. Rampes. Dan keluar istri kedua yang bernama Minah. Ai Kasep, anak King, anaknya emak udah datang. Ucap Nyi Minah menyambut anak laki-lakinya yang bernama Raden Kusuma. Dengan penuh hormat, Raden Arya menyiumi tangan Nyi Minah dengan penuh rasa hormat. Ketika itu, Nyi Asih keluar dari kamar. Sekilas melihat kedatangan anak dari Nyi Minah. Kedua mata Raden Kusuma dan Nyi Asih saling berpandangan. Bergetar hati Nyi Asih, begitu juga hati dari Raden Kusuma. Senyuman yang manis terlihat dari muka Nyi Asih. Dengan menundukkan kepala Nyi Asih menyambut kedatangan Raden Kusuma. Dan Raden Kusuma juga membalas senyum Nyi Asih dengan penuh arti. Getar-getar cinta, pandangan pertama sudah tumbuh di kedua insan ini. Siapa wanita cantik ini? Gumam Raden Kusuma. Begitu juga dengan Nyai Asih.
yang mempertanyakan siapa lelaki gagah ini yang sudah meluluhkan hati Nyi Asih yang sudah lama terkunci rapat terhadap laki-laki. Tapi semenjak melihat lelaki ini, gelora hasrat Nyi Asih bergejolak. Kedua insan ini belum mengetahui satu sama lainnya, siapa Nyi Asih dan siapa Raden Kusuma. Petualangan cinta mereka yang terlarang akan membuahkan bencana bagi Nyi Asih dan Raden Kusuma. Semenjak kejadian saling pandang antara Nyi Asih dan Raden Kusuma, hari-hari Nyai Asih seperti terlahir kembali. Setiap detik, menit dan jam selalu membayangkan wajah Raden Kusuma. Marni, Minah, Isah, Sarmi dan Nyi Asih dikumpulkan di meja makan oleh Kuwu Tamrin. Selain untuk makan malam, Ki Kuwu mau memperkenalkan Den Kusuma kepada Nyi Asih. Kusuma, kemari nak. Ki Kuwu memanggil anak sulung dari istri pertamanya itu. Mohon mangga pak. Saud dan Arya langsung keluar kamar sambil jalan membungkuk tanda hormat kepada Ki Kuwu dan ibu-ibunya itu. Duduk nak, sambil menunjuk kursi yang kosong, dan kebetulan kursi kosong itu pas di samping Nyi Asih. Saling pandang antara Nyi Asih dan Den Arya tak terelakkan. Senyuman manis Nyi Asih dibalas senyuman dan sambil menganggukkan kepala oleh Den Kusuma. Kusuma, Kiku membuka pembicaraan. Mohon apa? Iya bapak. Kiku berdiri dan sambil memeluk Nyi Asih. Ini istri bapak yang baru. Dan Den Kusuma mengangguk tanda mengerti. Namanya Nyi Asih. Panggil saja Ibu Asih. Sambil mencium kening Nyi Asih dan Kiku kembali ke tempat duduk semula. Dengan raut wajah tidak suka, istri-istri Kiku yang lain terlihat menyingkirkan bibirnya ke atas. Tanda tidak suka terhadap Nyi Asih. Semenjak Nyi Asih datang ke rumah, Kiku sangat menyayangi Nyi Asih. Selalu memanjakan Nyi Asih, itu yang membuat istri yang lain cemburu dan tidak senang akan kehadirannya Nyi Asih. Terlihat Den Kusuma sangat tidak suka saat Kiku mencium keningnya Nyi Asih. Bergejolak hati Den Kusuma, cemburu sudah mulai menguasai. Sekalipun itu bapaknya sendiri dan Nyi Asih, mamah tirinya. Keesokan paginya, terdengar kicau burung-burung peliharaan Kiku yang lagi dimandikan oleh seorang badeganya atau pembantunya. Dan diiringi oleh burung-burung liar yang ada di sekitaran kebun milik Kiku. Terdengar sangat sejuk dan memanjakan telinga ketika burung saling bersahutan. Ateng, Kiku memanggil badeganya yang lagi memandikan kudanya. Ateng pun langsung datang menghampiri Kiku. Sumuhun mangga juragan. Iya, ada apa juragan? Sahut Mang Ateng yang langsung duduk di bawah Kiku. Coba tanya sama Bihalimah, kekurangan apa saja perlengkapan di dapur. Dan kalau ada yang kurang, kamu pergi ke pasar bersama Nyi Asih. Sekalian memperkenalkan Nyi Asih adalah istri baru saya. Mohon mangga juragan. Mang Ateng pun langsung pergi ke dapur untuk menanyakan kekurangannya ke Bihalimah. Raden Kusuma pun mendengar apa yang dikatakan Kiku untuk memerintahkan Mang Ateng dan Nyi Asih ke pasar. Den Kusuma mencari alasan bagaimana caranya biar dirinya yang ke pasar bersama Nyi Asih. Singkat waktu, Mang Ateng melaporkan kekurangan apa saja kepada Kiku. Sebelum Kiku memerintahkan Mang Ateng, apa? Sahut Den Kusuma. Biar saya saja yang pergi ke pasar. Udah lama juga saya tidak bermain keluar. Biar Ibu Asih saya yang temani. Tanpa rasa curiga, Kiku mengizinkan mereka pergi. Singkat cerita, Den Kusuma dan Nyi Asih pergi ke pasar bersama. Mereka menaiki sepeda ontel untuk pergi ke pasar. Setelah agak jauh dari rumah, di jalan yang agak sepi, dan Den Kusuma membelokkan sepedanya ke jalan yang terlihat sepi dan jarang dilewati orang. Den, mau kemana kita? Sahutnya Asih dengan suara manjanya. Ya mau ke pasar bu, kata Den Kusuma. Nyi Asih hanya menurut saja apa yang dikatakan Den Kusuma. Setelah agak jauh, Den Kusuma memberhentikan sepedanya. Lalu Den Kusuma menyuruh Nyi Asih turun. Dan Den Kusuma juga turun. Tanpa disadari Nyi Asih, Den Kusuma langsung memegang tangan Nyi Asih. Dan mengungkapkan
perasaannya pada Nyi Asih. Bu, saya suka dan cinta sama ibu. Pas pertama saya datang ke rumah 4 bulan lalu. Nyi Asih terbelalak kaget. Padahal dalam hatinya berbunga-bunga. Dan sangat menyejukkan telinga dan menusuk relung hatinya. Den, saya kan ibu tiri kamu. Dan gak pantas anak muda seperti Aden menyukai perempuan seperti ibu. Saut Nyi Asih. Dan tanpa pikir panjang, Den Kusuma menjatuhkan bibirnya ke bibir Nyi Asih. Antara kaget dan senang, Nyi Asih lama-lama menikmatinya juga. Dan Kusuma langsung menggendong Nyi Asih ke dalam hutan. Dan perbuatan suami istri terjadi di sana. Hubungan terlarang pun terjadi. Sebulan berlalu, Den Kusuma dan Nyi Asih selalu mencari kesempatan untuk menyalurkan hasrat mereka. Selagi Kiku tugas keluar dan rumah keadaan sepi, selalu menjadi ajang perbuatan tidak senonoh yang dilakukan kedua insan ini yang sudah dirasuki hasrat yang terlarang ini. Karena terlalu sering melakukan hubungan terlarang, Nyi Asih pun berbadan buah. Den, sahut Nyi Asih. Iya sayang, jawab Den Kusuma. Yang masih terlalap dalam pelukannya Nyi Asih, tanpa selai benang, hanya diselimuti kain tebal. Saya hamil, Den. Dek, Raden Kusuma terbelalak tidak nyangka dan kaget bukan main. Apa? Kamu hamil? Iya sayang. Jangan kaget begitu. Ibu kan ada suami. Jawab Nyi Asih dengan enteng menjawab kekagetan dan kepanikan Den Kusuma. Sambil mencium kening Den Kusuma. Nanti ibu yang atur, kamu tenang saja. Bapak kamu kan menuruti apa yang ibu bilang. Den Kusuma mengembuskan napas leganya. Beberapa hari setelah pengakuan Nyi Asih hamil, sekarang Nyi Asih pergi ke Kuwu untuk membicarakan tentang kehamilannya. Terlihat Ki Kuwu lagi duduk di kursi goyangnya dengan menghisap tembakau yang diisi padudan atau pipa rokok. Hush, sesekali menghembuskan asap rokok ke atas. Terlihat asap mengepul ke atas dan hilang tiupan angin. Kakang, panggil Nyi Asih. Seketika Ki Kuwu merasa kaget. Ada apa Nyai? Sini duduk, sambil menunjuk kursi di sebelah kiri Ki Kuwu. Ada perlu apa? Ada mau apa? Coba bilang, jangan sungkan. Jawab Ki Kuwu yang sangat menyayangi Nyi Asih. Cuman itu yang terdengar. Apanya cepat bilang. Jangan membuat kakang penasaran. Tiba-tiba Nyi Asih mencium pipi Ki Kuwu. Pipi Ki Kuwu langsung memerah dan terlihat wajahnya yang begitu senang dan bahagia. Janji jangan kaget ya, ucap Nyi Asih. Iya, kakang janji. Saya hamil kakang. Sambil berdiri dan antara percaya tidak percaya, Ki Kuwu melihat meneteskan air mata. Apa benar yang Nyai katakan? Apa saya nggak salah dengar? Tidak kakang. Sementara di tempat lain ada seorang yang memperhatikan dan mendengarkan percakapan antara Ki Kuwu dan Nyi Asih. Dan orang ini mengetahui hubungan terlarangnya antara Nyi Asih dan Den Kusuma. Berbahagialah Asih. Senyummu sekarang akan menjadi senyum terakhir dan penderitaan apa yang akan kamu rasakan. Tunggu, saya akan bongkar rahasia kamu bersama Den Kusuma. Tidak lama, lelaki itu pun pergi menjauh dan kembali bekerja seperti biasa. Setelah kepergian si Badega, terlihat oleh sisi mata Nyi Asih bahwa si Badega menguping pembicaraan Nyi Asih dan Ki Kuwu. Nyi Asih juga sudah mengetahui si Badega tahu rahasia hubungan terlarang dirinya dan Den Kusuma. Dengan senyuman menyeringai, Nyi Asih punya rencana. Jam menunjukkan 18.45. Ki Kuwu dengan rona wajah gembira mengumpulkan istri-istrinya termasuk anak tunggalnya Den Kusuma. Ada kabar gembira, ucap Ki Kuwu di saat semuanya sudah terkumpul. Ada kabar gembira apa kakang? Tanya Isah, istri ketiga dari Ki Kuwu. Dengan menggandeng tangan Nyi Asih, Ki Kuwu lalu berbicara. Nyi Asih lagi mengandung anak kakang. Selamat Nyi Asih dan kakang. Serempak istri yang lain mengucapkan salam dengan senyum dipaksakan. Terlihat Ki Kuwu memegang perut Nyi Asih, sesekali mencium perutnya juga. Tanpa diperintah,
Den Kusuma meninggalkan ibu-ibunya dan Kikuwu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Kusuma!" teriak Kikuwu. "Mau kemana kamu?" Dengan suara sedikit membentak. "Tidak sopan kamu. Bapak belum beres berbicara. Mana sopan santun kamu, ha?" Sekarang terlihat Kikuwu berdiri dan mau mengejar Den Kusuma. Tapi Nyi Asi langsung memegang tangan suaminya. "Sudah Kakang, mungkin Aden lagi kecapean," ucap Nyi Asi. Terlihat Kikuwu langsung reda emosinya dan kembali duduk di kursi tempatnya tadi dengan wajah masih merah karena emosi. Sudah, kembali kalian ke kamar masing-masing biar saya dan Nyi Asi berdua," suruh Kikuwu. "Ayo sayang, kita ke kamar. Sekarang Kakang jatahnya sama kamu, Nyai," sambil menggendong Nyi Asi dan masuk ke kamarnya. Dan dijatuhkannya badannya Asi di kasur dan diciumi leher dan pipinya serta bibirnya juga. Setelah terlelap tertidur dengan tubuh masih tanpa busana, terdengar dengkuran Kikuwu begitu lelapnya setelah pertempuran dengan Nyi Asi. Nyi Asi melihat Kikuwu yang sedang tertidur lelap. Dengan senyum anehnya Nyi Asi tertawa. "Tamat riwayatmu Kakang." Dengan mengeluarkan belati di bawah bantalnya, Nyi Asi tanpa ragu dan belas kasihan langsung menggorok leher Kikuwu. Suara Kikuwu seperti ayam dipotong. Mata melotot dan mengeluarkan darah di mulutnya. Darah terpancar dan menyembur ke arah muka Nyi Asi. Bleduk. Terdengar petir menyambar silih ganti. Dan hujan begitu lebat tidak ada henti. Erangan Kikuwu teredam dengan suara hujan yang begitu lebatnya. Dengan mengenaskan Kikuwu mati bersimbah darah dengan kepala sudah terlepas di badannya. Nyi Asi tertawa lepas. "Mati kau bajingan. Rasakan sakit dan pedihnya Aba dan Ambu yang telah kau perbuat." Nyi Asi dengan berlumuran darah lalu pergi keluar dan menghampiri tiap kamar istri-istri Kikuwu yang lain. Entah setan apa dan iblis apa yang sudah menguasai Nyi Asi. Begitu cepat dan sadis, tidak memakan waktu lama, 4 istri Kikuwu bermandikan darah dengan nasib seperti Kikuwu. Kembali Nyi Asi tertawa dan menyeringai. Sekarang Nyi Asi menuju kamar Badega, tidak lain dan tidak bukan Mang Ateng. Berjalan menelusuri lorong dengan lampu samar-samar, dengan kilatan cahaya yang menembus kaca. Terlihat Nyi Asi seperti halnya iblis dengan baju putih yang sudah bersimbah darah. Di tangan kanan yang memegang belati yang penuh dengan darah yang menetes. Dan tetesan darah tercecer di lantai mengikuti langkah Nyi Asi. Tok tok tok. Nyi Asi mengetuk pintu kamar Mang Ateng. Tok tok tok. Kembali Nyi Asi mengetuk pintu kamar. "Siapa sih? Malam-malam ketuk pintu. Ganggu orang istirahat saja." Sambil mengisikan tangan ke matanya, Mang Ateng bangkit di tempat tidurnya. Dan terdengar buka pintu. Nyi Asi." Dengan terbata-bata, Mang Ateng menyebut nama Asi. "Selamat malam Mang Ateng." Dengan menyeringai dan berlumuran darah, Nyi Asi menyapa Mang Ateng. "Mau apa Nyi?" Dengan terbata-bata, Mang Ateng menyebut nama Nyi Asi. Dengan cepat Nyi Asi menusuk perut Mang Ateng. Aduh. Meringis dan kesakitan Mang Ateng. Terkejut, dapat serangan tidak terduga. Dan Mang Ateng terjatuh ke belakang. Dan Mang Ateng mundur dengan susah payah. "Mati kamu di tanganku Ateng. Jangan terlalu ikut campur dengan urusanku." Ditendang kepala Mang Ateng dan Mang Ateng ambruk dan terlentang di bawah lantai. Nyi Asi mengangkat perutnya dan langsung menjambak rambut Mang Ateng dan nasib Mang Ateng sama dengan Kikuwu dan istri-istri Kikuwu. Nyi Asi kembali tertawa dan sesekali menangis dan kembali tertawa. Dengan santainya Nyi Asi keluar dari kamar Mang Ateng. Den Kusuma masih terlelap tidur dan masih anteng dengan mimpi indahnya. Tanpa mengetahui kejadian apa yang telah terjadi di luar kamar.
Nyi Asih tanpa ada rasa bersalah dan membersihkan badan sempat mengganti baju sambil bersendendang menyanyikan lagu tembang kematian. Setelah Nyi Asih membersihkan baju dan badan, dengan santainya Nyi Asih pergi ke dapur dan melihat kiri dan kanan mencari sesuatu di pojokan. Terlihat apa yang dia cari. Terlihat kendi yang berisikan minyak tanah. Dan Nyi Asih mengambil minyak tanah dan menyiramkan di setiap sudut rumah. Dan menyalakan korek api. Melemparkannya. Langsung api menyala membakar ruangan. Dan Nyi Asih menuju ke tempat yang biasa Kikuwu duduk. Ya, di kursi goyang lalu mengambil tembakau dan memasukkan di pipa. Dan menyalakan pipa rokok dan menghisapnya. Asap rokok dan asap api dari terbakarnya rumah menjadi satu. Den Kusuma terbangun dari tidurnya dan panik lalu pergi menuju pintu. Dan terkunci karena Nyi Asih telah mengunci kamar Den Kusuma. Si jago merah telah melahap rumah Kikuwu yang sebagian terbuat dari kayu. Semua terbakar di dalam rumah. Nyi Asih dan Den Kusuma mati terbakar dalam keadaan hidup-hidup.